Skenario 1 diangkat seluruhnya menjadi ASN. Tapi ini akan menjadi beban yang berat bagi negara. Dan kompetensi birokrasi kita juga tentu akan ada problem di beberapa titik yang ketika rekrutmennya kualitasnya tidak diperhatikan. Yang kedua, diberhentikan seluruhnya. Tapi juga ada opsi jalan tengah yang ketiga adalah diangkat sesuai dengan prioritas. Nah, yang lain bukan tidak prioritas tapi nanti diselesaikan secara bertahap. Ini opsi yang terus kami lakukan pendalaman. Nanti kami juga akan rapatkan dengan Ibu Menteri Keuangan. Juga semalam kemarin lusa kami sudah ketemu dengan Komisi 2 DPR RI. Mungkin nanti juga dengan Komisi 11 karena kaitannya dengan anggaran dan ini tidak bisa berdiri sendiri. Pertanyaannya Bapak sekalian, apakah jika diselesaikan tahun ini menjamin berikutnya tidak akan ada lagi seperti yang 11 kali lipat tadi? Oh, tidak tahu Pak, urusan bupati setelah saya kan gitu. Ini masalah Pak Bupati Sumatera Utara ini. Aduh. Nah, kita nanti akan dialog, saya minta nanti para dirjen dan Pak Kepala BK nanti. Next. Nah, Pak saya hormati, terakhir, ini slide terakhir. Setelah melihat perkembangan ya, pendataan tenaga non ASN sampai tadi malam, ternyata setelah kita diskusi dan mendapatkan masukan dari BKN dan beberapa pihak, terdapat indikasi bahwa data yang diinput tidak sesuai dengan surat edaran Menteri Pan-RB nomor B1511 2022. Ya. Data yang masuk akan diverifikasi dan diaudit ulang, ya. Data yang masuk akan diverifikasi dan diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul untuk memastikan nama-nama yang terdapat memenuhi syarat. Karena banyak nama ini kalau dipaksakan masuk, ini membuat ketidakadilan dengan mereka yang sudah 10 tahun menjadi honorer, tiba-tiba dikalahkan dengan yang baru masuk. Ya. Maka oleh karena itu, kepala daerah selaku PPK, kita akan kirim surat ulang ke Menpan RB untuk melakukan audit ulang yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, dan sekaligus kepala daerah untuk memberikan surat pertanggungjawaban mutlak jika data tidak benar nanti akan punya konsekuensi hukum. Surat ini akan kami luncurkan besok atau dalam minggu ini. Untuk semua data yang telah dikirim ini tidak berlaku kecuali data yang telah diaudit ulang oleh kepala daerah dan ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, dan kemudian beliau menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak. Ini untuk menjaga ketidakadilan terhadap mereka yang sudah antri lama disalib hanya karena soal administrasi yang dikeluarkan oleh pihak yang ada di tingkat kabupaten kota. Ibu dan saya hormati, dan data ini akan diawasi oleh BPKP. Kami akan minta BPKP mengawasi data ini. Apakah benar mereka yang diusulkan sudah sesuai? Skenario 1 diangkat seluruhnya menjadi ASN. Tapi ini akan menjadi beban yang berat bagi negara. Dan kompetensi birokrasi kita juga tentu akan ada problem di beberapa titik yang ketika rekrutmennya kualitasnya tidak diperhatikan. Yang kedua, diberhentikan seluruhnya. Tapi juga ada opsi jalan tengah yang ketiga adalah diangkat sesuai dengan prioritas. Nah, yang lain bukan tidak prioritas tapi nanti diselesaikan secara bertahap. Ini opsi yang terus kami lakukan pendalaman. Nanti kami juga akan rapatkan dengan Ibu Menteri Keuangan. Juga semalam kemarin lusa kami sudah ketemu dengan Komisi 2 DPR RI. Mungkin nanti juga dengan Komisi 11 karena kaitannya dengan anggaran dan ini tidak bisa berdiri sendiri. Pertanyaannya Bapak sekalian, apakah jika diselesaikan tahun ini menjamin berikutnya tidak akan ada lagi seperti yang 11 kali lipat tadi? Oh, tidak tahu Pak, urusan bupati setelah saya kan gitu. Ini masalah Pak Bupati Sumatera Utara ini. Aduh. Nah, kita nanti akan dialog, saya minta nanti para dirjen dan Pak Kepala BK nanti. Next. Nah, Pak saya hormati, terakhir, ini slide terakhir. Setelah melihat perkembangan ya, pendataan tenaga non ASN sampai tadi malam, ternyata setelah kita diskusi dan mendapatkan masukan dari BKN dan beberapa pihak, terdapat indikasi bahwa data yang diinput tidak sesuai dengan surat edaran Menteri Pan-RB
nomor B1511/2022. Ya. Data yang masuk akan diverifikasi dan diaudit ulang, ya. Data yang masuk akan diverifikasi dan diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul untuk memastikan nama-nama yang terdapat memenuhi syarat. Karena banyak nama ini kalau dipaksakan masuk, ini membuat ketidakadilan dengan mereka yang sudah 10 tahun menjadi honorer, tiba-tiba dikalahkan dengan yang baru masuk. Ya. Maka oleh karena itu, kepala daerah selaku PPK, kita akan kirim surat ulang ke Menpan RB untuk melakukan audit ulang yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, dan sekaligus kepala daerah untuk memberikan surat pertanggungjawaban mutlak jika data tidak benar nanti akan punya konsekuensi hukum. Surat ini akan kami luncurkan besok atau dalam minggu ini. Untuk semua data yang telah dikirim ini tidak berlaku kecuali data yang telah diaudit ulang oleh kepala daerah dan ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, dan kemudian beliau menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak. Ini untuk menjaga ketidakadilan terhadap mereka yang sudah antri lama disalib hanya karena soal administrasi yang dikeluarkan oleh pihak yang ada di tingkat kabupaten kota. Ibu dan saya hormati, dan data ini akan diawasi oleh BPKP. Kami akan minta BPKP mengawasi data ini, apakah benar mereka yang diusulkan sudah sesuai